Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk, malam hari ini sebetulnya sudah cukup lama teman-teman. Tadi saya sudah beberapa kali menyelusuri terkait tadi tentang pembolangan sore tadi ya teman-teman. Dan ini saya coba menyelusuri wilayah yang cukup jauh, dan bambu ini saya katakan yang tadi sore ada beberapa bonus. Nah, kali ini kita mau mengecek sebetulnya teman-teman ya, tetapi bambu ini sudah saya bawa dan ini sudah saya muter-muter beberapa kali. Sebetulnya bambu ini bonusnya apa gitu kan. Ini sudah malam loh teman-teman, dari jam 11 saya sudah mengelilingi beberapa wilayah-wilayah ini dan sudah saya bawa juga. Saya sudah membawa salah satu sahabat, saudara ya, bahkan beliau sangat luar biasa sebetulnya. Ya, nanti kita akan cobalah ya untuk sedikit membantu saya terkait masalah sisi lain yang ada di bambu-bambu ini teman-teman. Siap Mas ya. Ari. Beliau sudah ada di belakang. Dan ini cukup menarik ya, beliau mau menemani saya ketika cukup banyak tadi, cukup begitu luar biasa lah. Ya, ada beberapa sisi-sisi lain yang cukup menarik tadi. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu sisi lain yang ada di wilayah-wilayah sini, nanti juga boleh ya. Seperti apa sih kegiatan kami ketika kami di lapangan, ketika malam hari. Ada beberapa yang sudah kami lakukan tadi. Boleh nanti cek di channel YouTube saya, Arianto Peduk, ataupun channel Master Pandu Wulung. Ketik ya teman-teman nanti ya. Di situ ada beberapa kegiatan-kegiatan kami yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, kali ini ketika sudah selesaikan tugas beberapa hal ini bambu sudah saya bawa. Capek sebenarnya teman-teman mengelilingi wilayah-wilayah yang cukup jauh ya. Nah, ini kita akan jalan-jalan dulu teman-teman, kita cari wilayah agar kita nanti tahu. Karena capek sebetulnya Master Pandu Wulung kita. Siap. Tapi lelah panjenengan akan menjadi berkah. Amin amin. Karena gini Master Pandu, ketika tadi kita coba mencari wilayah-wilayah ya, sebetulnya bambu ini nggak dibawa pun sebetulnya nggak apa-apa. Tapi cukup menarik perhatian saya ketika bambu ini dibawa, sebetulnya ada hal apa sih gitu kan. Nah, ini mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya, Kang capek-capek lah malam-malam kayak gini ngapain gitu kan. Ada yang sering bertanya gitu loh. Betul Master sekali. Pandu. Ya, tapi lah ini teman-teman namanya juga pembolang. Ada beberapa tentang bukan hanya sebatas keunikan, adanya sesuatu getaran-getaran yang biasanya memang muncul ya, suatu keunikan di sebuah bambu. Kita akan coba selusuri ya teman-teman. Nah ini, dan ini penyelusuran hal-hal sedemikian terkadang memang cukup menarik ya teman-teman ya. Nah, ini. Bahkan tadi sempat ada yang mau mahar Mas. Iya. Tadi pada saat kita berangkat ke lokasi, ya kan? Pakai mobil Fortuner itu berhenti, memberhentikan kita, dikira kita bawa sesuatu apa, karena tadi pas kita membawanya kan dibungkus dengan kain putih ya. Nah, sempat berhenti, dan ternyata beliau adalah kolektor benda pusaka alam. Jadi mereka berhenti itu karena melihat sesuatu yang dibungkus dengan kain putih. Kebetulan beliau adalah pengusaha termasuk pengusaha besar lah ya. Tapi koleksi juga benda-benda pusaka alam. Luar biasa, tajir banget ya. Tapi gini Mas, sebetulnya tadi waktu kita mau apa ya, tapi kan gini, yang bukan saya nggak mau ngasihkan ke beliau tadi Master Pandu Wulung, bukan begitu maksud saya. Tapi gini, karena sesuatu yang sudah saya dapatkan ini ketika kajian-kajian yang memang harus saya perhatikan dulu. Jadi saya ingin mengerti terlebih dahulu lah. Karena kalau hanya selalu dengan batas ketika bertemu tadi waktu kita berhenti itu kan, ya kan sempat berargumentasi bahwa sudahlah nggak usah sisi-sisi lain katanya, yang penting keunikan aja. Yang penting keunikan. Ya kan, karena memang keunikan. Beliau
apa namanya kolektor pusaka alam dan beliau tidak. Tapi saya rasa beliau tahu loh bahwa ada sesuatu sisi lain, jadi makanya sudah Mas nggak usah pakai sisi lain. Iya, soalnya dia bisa membaca sendiri, dia pengalaman. Iya, dia punya pengalaman spiritual, saya yakin. Atau mungkin karena curiga ya ketika kita bawa ada sesuatu, tapi mungkin dari getaran dia udah paham. Walaupun dia tajir. Iya Mas Ali. Boleh saya muncul depan kamera sebentar? Boleh, sini Mas bantu. Kita bantulah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman keluarga besar Arianto Petuk, nggih. Terima kasih sudah melihat tayangan ini, nggih. Dan kalau panjenengan suka, silakan tetap stay tune. Kalau tidak suka, silakan panjenengan untuk berpindah ke channel lain ya, teman-teman. Karena kita ini bukan menjalin permusuhan, kita bukan menjalin persaudaraan, dan kita sudah lama untuk mencoba untuk berburu, belajar ya kan tentang dari pusaka alam tersebut. Jadi kalau orang-orang banyak yang mungkin mencibir dan sebagainya, ya kita beda gitu loh. Kita beda frekuensi gitu loh. Iya, ya kan? Tapi ada tadi yang di tapping itu. Ada 1 2. Biarkan saja karena ya itu kurang jauh. Dan kalau mereka ikut dengan kita mungkin bisa bergetar kakinya Mas Ali ya, mendapatkan suatu benda-benda yang seperti ini yang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa dan uniknya. Tidak banyak di tempat-tempat yang lazim gitu, teman-teman ya. Jadi kita ini bukan buat-buat, ini yang membuat siapa, teman-teman? Ini yang membuat siapa? Ini bukan sambungan, bukan ciptaan kita. Ini adalah suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukti kebesaran Allah yang bisa menciptakan bambu Sanggabuwono atau Junjung Derajat yang seperti ini. Dan bambu Sanggabuwono atau Junjung Derajat ini memang pakemnya itu, dan dari pakem itu banyak sekali artikel-artikel yang menceritakan tentang keistimewaan ataupun tuah dari benda tersebut, okay? Dan Allah Subhanahu wa taala ini bisa memberikan kekuatan kepada benda apapun ciptaannya ya. Bukan kita ini yang menciptakan sebuah kekuatan terhadap benda tersebut, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala ini bisa ya dengan kun fayakun bisa memberikan kekuatan kepada batu, kepada kayu ya, kepada air, kepada udara. Buktinya batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu di Mekah sana itu hanya sebuah batu. Kenapa? Banyak ingin sekali yang menyentuh dan menciumnya. Jadi kita jangan sembarang mengatakan syirik musyrik, ya kan? Karena ya itulah kita coba untuk mentelaah lebih jauh, okay? Arti dari sebuah bambu batu yang mungkin bukan dipuja-puja, teman-teman. Mas Ari juga tidak memuja-muja. Keunikan dari bambu tersebut ya, ini jelas mengandung atau mempunyai satu daya kekuatan tersendiri. Dan datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mungkin mencibir dan sebagainya, berarti panjenengan ya mencibir ke benda-benda pusaka alam seperti ini ciptakan Allah. Seperti itu. Lanjut. Nah, gini, yang menjadi menarik kan gini loh Master Paduka. Ketika kita sedang berjalan, saya mengajak Master, ya kan, kita jalan-jalan. Tadi sempat kita istirahat di sini, betul. Karena ada sesuatu yang memang kita mau mengerti kan. Betul. Cobalah teman-teman sekarang gini, ngapain gitu loh? Udah malam kita mengkuak sisi lain, bawa bambu, menyelusuri areal hutan. Karena apa? Karena kita ingin mengerti seperti apa sih sebetulnya hal yang terjadi, adanya sebuah keunikan ini, ada unsur energi-energi yang berbeda. Nah kita kaji teman-teman, jadi bukan karena memuja benda ini, kita kaji, kita ingin mengerti gitu loh. Bambu ini kalau misalkan tadi ya teman-teman, itu ada ya kan Master ya, waktu tadi kan ketika kita bungkus kain putihnya nih yang kita simpan di tas kan, ada yang sosok siapa tadi tuh, orang saudagar kaya kan, menginginkan bambu ini, pengusaha ini. Terus saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, karena ini ada sesuatu yang harus saya kuak dulu. Betul sekali. Dia sampai bilang kan, udah Mas, gak usah sisi-sisi lain gitu kan. Ya karena mereka berpengalaman. Karena guru-guru yang paling berharga adalah pengalaman. Jadi saya lihat memang
beliau lebih berpengalaman daripada kita, jadi sehingga kita tidak perlu menjelaskan. Iya. Dia sampai sudah berapa kan gitu ya. Betul. Tapi mungkin lah pada suatu Tapi sempat saat, nomor WA-nya, barangkali habis ini di telepon ya kan, nggak tahu kan. nggak tahu kita. Ya mudah-mudahan saja lah kalau memang ini ada sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan lebih baik lagi daripada saya, ya nggak masalah sebetulnya. Karena gini Mas Pandu, kan saya sebagai pembolang ya. Ada yang mengatakan gini loh, yang menjadi saya menarik nih. Katanya bambu itu untuk kewibawaan. Katanya untuk kerezekian, ya kan? Kenapa nggak dipakai sendiri gitu kan? Nah, banyak yang mengatakan. Iya kan gitu. Padahal yang lebih menarik gini loh. Segala sesuatu bila mana ini bisa lebih bermanfaat daripada saya, akan mendapat suatu keberkahannya. Betul sekali. Contoh Mas Pandu sekarang jual cilok, apa emang harus dimakan sendiri? Iya, dijual ya kan. Ya kan? Betul. Ya kan? Nah terus kalau misalkan orang-orang yang punya lah pangkat atau jabatan, apakah jabatan itu hanya untuk sendiri? Betul. Kan untuk yang di bawahnya juga kan. Betul sekali. Ya sama untuk kebaikan-kebaikan. Jadi jangan ya secara otomatis kalau misalkan Mas Pandu nih sebagai orang dinas lah yang punya punya pangkat atau jabatan, dengan sendirinya kan sudah mempunyai kewibawaan. Betul sekali. Ya sama ketika bambu ini sudah apa yang saya dapatkan, ketika ini menjadi suatu kewibawaan, berarti kan alhamdulillah. Betul sekali, karena kewibawaan itu memang dibentuk oleh kita. Ya kan? Kewibawaan itu dibentuk oleh kita, dan lebih akan lengkap lagi apabila kita punya sesuatu yang bisa untuk membentuk wibawa ini lebih besar. Amin. Jadi apa yang diceritakan Mas Arianto dengan pendapat saya ini masuk, ya kan? Iya. Untuk kewibawaan. Betul teman-teman. Kalau teman-teman mungkin wibawa bagaimana? Karena wibawa itu memang harus dibentuk oleh kita, gitu loh. Iya kan Mas Ari? Iya, lama-lama kalau yang susah-susah kita pendem. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Nah, kita canda ya teman-teman. Iya. Jadi saya tidak membaca tapping ya, mohon maaf nih teman-teman. Karena sebetulnya kita sudah cukup lelah menyelusuri area-area ini. Jadi ini hanya untuk menyambung apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada sesuatu sisi lain yang ingin kita gali. Ternyata cukup sederhana Mas Bang. Ketika kita masuk ke wilayah-wilayah ini, ternyata sudah dapat gambaran tentang sisi keilmuannya. Mungkin teman-teman akan lebih paham ya dengan sisi lain. Kenapa saya tidak akan melakukan medumisasi lah, atau membuat sesuatu yang lebih menurut teman-teman nanti dikira wah sok-sokan atau apa. Betul sekali. Tapi gini Mas Ari, mungkin yang kita sefrekuensi bisa untuk seiring sejarah. Ya. Terus tadi pada saat pemotongan bambu ini saya menyaksikan sendiri juga. Yang selama ini saya tidak pernah membolang, saya ingin membuktikan juga, saya penasaran juga kan begitu. Apakah benar apa yang diceritakan Mas Ari selama pembolangan ini benar-benar terjadi sesuatu yang aneh-aneh? Tapi benar, pada saat pembolangan dan menemukan bambu ini, saya benar-benar melihat sosok bersorban putih, ya kan, yang ada di pinggir daripada kali tadi. Di pinggiran sungai tadi yang ada dapuran pring yang ada satu ini. Dan yang saya aneh kan, dapuran pring ini, bambu ini di tengah-tengah kan. Dapuran itu yang namanya dapuran kan segerumbul ya. Iya. Oh ini bisa di tengah-tengah sendirian lah ya. Jadi seperti kayak telur mata sapi gitu loh ya. Iya. Jadi bambu ini di tengah-tengah dan di sebelah sampingnya ada sosok bersorban putih. Saya kira apa saya bermimpi, saya tampar, apa saya halusinasi. Saya bukan orang halusinasi. Saya bukan orang dehalusi ya. Nah, inilah suatu keajaiban. Tapi teman-teman yang mungkin belum pernah mengalami suatu keajaiban ataupun perjalanan spiritual, kita dikatakan halu. Iya. Tapi tadi saya sebetulnya mau menyampaikan hal sedemikian waktu ketika proses pemotongan ini. Saya katakan hanya sebatas bonus saja. Ada suatu bonus yang kita dapatkan gitu ya di bambu ini. Dan tadi yang cukup menarik Mas Pandu, ketika saya live awal itu tidak hujan. Setelah saya kan Mas Pandu kan tadi menyimak juga kan. Betul. Ketika dipotong kan langsung turun hujan itu. Sampai saya pakai. Saya herankan itu ya kalau diawali dengan mendung dulu ya. Hujan itu biasanya diawali dengan mendung dulu, tapi kalau tidak mendung tiba-tiba hujan kan, kalau bahasa Jawa itu udan ketek ngilo apa gitu ya. Panas kok hujan. Tapi ini hujannya bukan hujan gerimis, tapi hujan yang begitu besar. Padahal tidak mendung dulu. Iya. Saya kira apakah ini hujan lokal atau tidak. Tapi pada saat kita keluar dari area tersebut, kenapa kering? Iya. Hanya hujannya itu di sekitar daripada
apa namanya gerumbul apa dapuran rumpun ini. ini ya. Luar biasa teman-teman, nggih. Coba Mas Arianto dilanjutkan, saya akan coba lihat. Jadi itu ya teman-teman, tentang terkait obrolan ketika saya tadi sempat membawa Master Pandu Wulung untuk coba membantu menyusuri wilayah area sini sebetulnya teman-teman. Dan di sini juga tadi sempat Master Pandu Wulung, cobalah ayo kita akuisisi lain melalui medunisasi katanya. Coba nanti saya up lagi gimana Mas Ari gitu. Tapi saya kurang apa ya, nanti saja lah ya teman-teman untuk sisi lain tentang medunisasi yang pada intinya pada malam hari ini kita sudah menemukan sebuah titik terang teman-teman ya, walaupun apa yang tadi disampaikan Master Pandu Wulung itu memang sedikit menarik ya. Betul sekali Mas Ari. Menarik. Sesuai dengan fakta nyata saya melihat di lokasi seperti itu, saya katakan sejujurnya biar tidak ada dusta di antara kita, kan begitu. Kita sudah aja Pak, saya karena capek ini Mas. Jangan, saya penasaran nih, karena saya bukan ahli daripada penguakan bambu, tapi panjenengan bukan apa ya, bukan 1 tahun 2 tahun untuk bisa mempelajari ya, filosofi ataupun apa namanya tuah-tuah dari benda tersebut ya, dari hasil pengalaman. Saya tidak mau Mas Ari membuat suatu statement sendiri, tapi saya kepingin sesuai dengan pengalaman. Silahkan. Siap. Gini aja, biar lebih nyaman Mas Pandu, coba. Ada beberapa tapping yang kira-kira menarik, ada nggak? Ini berapa mata yang memandang sih? Kalau yang tapping nggak menarik, nggak penting, nggak jelas. Ada nggak berapa mata yang memandang ini? 700 mata memandang. Ada nggak yang komen kira-kira pembahasan tentang apa yang kita sampaikan kira? Karena dari tadi kan saya nggak membaca komen Mas Pandu. Adalah 1 atau 2 nggak apa-apa, coba. Untuk pembahasan yang apa? Komen yang ya, seperti apa? Komen apa aja coba. Yang atau kepingin tahu. Salam gitu. Oke, untuk siapa sebut akunnya sekalian sebut aja. Bukan yang mencaci ya. Ya, boleh mau mencaci mau apa, satu aja. Spring itu gunanya untuk apa? Ada. Bambu itu ada mustikanya, ada. Kalau yang ada mustikanya mungkin dia lebih paham teman-teman. Jadi gini, ini sudah, jadi biar ada pembahasan terkait tentang bambu yang sedang saya bawa. Ya, bambu ini sebetulnya untuk manfaat yang paling utama adalah sebagai untuk memperkuat apa? Satu, memperkuat keimanan dan ketakwaan di hati kita semua teman-teman. Satu ya, itu yang paling pokok utama. Agar apa? Agar sesuatu keunikan-keunikan yang ada di dalam bambu ini bisa dimanfaatkan. Salah satu keunikan dari bambu Junjung Derajat Songgobuwono ini adalah simbolik untuk kewibawaan. Ini simbolik untuk kewibawaan. Dari cabang 2 ini memang dia tumbuh secara proses alam. Dan Songgobuwono adalah memang salah satu kekuatan yang ada, yaitu bambu paling kuat di bumi. Kenapa? Karena ini Songgo itu penyangga, Buwono itu bumi, jadi penyangga bumi. Nah, seperti apa tentang sisi keilmuan dari bambu Songgobuwono? Yaitu adalah orang-orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Berzikirullah, mendekatkan diri. Pas dengan apa yang barusan diucapkan Mas Ari, ada yang bilang bagaimana bisa bambu memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kasih betul. Sangat bisa sekali teman. Justru dengan segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan, ketika kita mau mengkaji sesuatu apa di dalam pertumbuhan ini akan menambah teman-teman. Kita sebut aja nih. Saya hanya melihat aja salah satu akar yang ada di atas ini, subhanallah. Ya, di dalam normalnya bambu, akar itu ada di bawah. Ini tumbuh di atas. Subhanallah. Suatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Rata-rata semua akar itu di bawah, nggih. Akar di bawah, ini tumbuh di atas. Apa daripada arti akar ini ada di atas? Ini adalah salah satu kekuatan, bahwa kekuatan di dalam pondasi kehidupan ini bukan hanya ada di bawah teman-teman. Maka perkuatkanlah. Kekuatan apa? Yaitu tadi iman dan ketakwaan kita. Agar apa? Agar ketahui dan kita ya ini tidak lepas teman-teman. Inilah salah satu kajian tentang manfaat dan faedahnya. Jadi sangat banyak lah teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa mengatakan kok bambu ini kok bisa memperkuat keimanan dan ketakwaannya, pasti teman-teman.
Ya, karena Allah paling suka kepada hamba-hambanya ketika mau mengerti atau mengkaji sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Ini teman. Jadi seperti itu ya. Daripada kita, wah ini buat apa? Wah ini buat apa? Wah itu kerepotan teman-teman. Justru Allah itu sangat sayang dan bangga kepada hamba-hambanya ketika mau mengerti tentang sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Ya, paham ya? Mungkin itu aja dulu ya teman-teman ya. Jadi sedikit tapi tolong dimengerti apa yang saya sampaikan agar tidak menjadi gagal paham teman-teman ya. Kalau pengen merasakan energi secara langsung kekuatannya boleh, tinggal datang ke sini ya. Mau depan mau belakang nanti saya sentuhkan. Gitu Mas Ari. Terima kasih Mas Robi Mus ya sudah memberikan gift yang begitu luar biasa. Robi Mus. Robi Mustika. Wah, Iya. ini jangan-jangan nanti langsung di Robi Mustika karena saya tahu beliau itu orang yang memang dulu pernah mengambil bambu Jabang di sana. Dan paling menghargai daripada ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ini saya ternyata jongkok aja berat teman-teman karena ini bambunya berat. Saya kepingin orang-orang kadang-kadang yang ngomong nggak jelas ini saya pengen mereka hadir Mas Ari. Apa ya? Saya siap Apa untuk apa namanya live bersama menjalin silaturahim. Kita tidak sedarah tapi bersaudara. Tapi manakala mereka ngomong keluar-keluarnya nggak jelas di lapangan biasanya beda Mas Ari. Iya. Ya. Yang penting kita makan-makan sendiri ya kan. Tidak minta kepada orang-orang yang syirik ya. Tapi Toh ini kita keren juga itu. Mas Pandu keren. Iya. Mas Ari itu yang pengusaha tadi barusan WA ke saya ini. Apa ya? Malah Tadi- langsung ya? Iya. Barusan WA ke saya. Gimana boleh enggak? Saya nggak tahu gimana boleh enggak. Tadi kan komunikasinya kan jenengan masalah mungkin mau digantiin nggih. Sebagai tanda apa namanya terima kasih mungkin untuk pengambilannya ya kan. WA-nya ke saya tapi bukannya sama jenengan gimana ceritanya ini? Jadi ya terkadang seperti itu Mas Pandu belum. Terkadang memang Betul. seperti itu. Betul. Jadi ya. Berdiri nggak apa-apa. Jadi ya cukup menarik lah. Jadi cukup menarik tadi. Iya. Tapi gimana? Ya. Saya simpan dulu aja dulu ya. Kalau nanti keburu-buru Nah, gini Mas Ari. gimana? Ya udah gimana? Saya rembukannya nggak tahu berapa kan. Kalau Gimana? saya gantikan 5 juta gimana? Jangan, jangan. 5 juta saya bayar hari ini Enggak, cash. jangan. Nah, Jangan. gini. Udah Soalnya ya gini, teman-teman udah. Soalnya gini Mas Ari, Hah? kita tidak ada settingan atau apa. Hah? Kalau panjenengan 5 juta saya transfer sekarang Jangan. atau cash. Udah jangan. Karena jujur saja, saya melihat sendiri kejadiannya gitu. Oh, Kalau iya. saya tidak melihat sendiri, saya nggak mau gitu. Melihat sendiri hujan lokal dan ini tumbuh di tengah-tengah gerumbul yang kayak telur mata sapi persis Iya. banget, telur ceplok gitu ya. Padahal ya Mas maksudnya. Pandu ya memang jujur, bambu unik itu paling banyak itu ada di tepian, bukan di tengah-tengah. Iya. Dan baru kali ini. Makanya itu saya bingung. Malah justru Mas Terpadu Bulu sendiri malah mengamati situ ya. Saya Saya malah baru sadar loh. Setiap saya menemukan bambu, rumpun bambu, itu kebanyakan ada di paling tepi-tepi. Tapi Betul. kali ini dia ada di tengah. Karena saya juga sering menyaksikan dari channel-channel sahabat panjenengan sesama pembolang, itu memang kebanyakan di tepi. Loh, ini di tengah seperti telur mata sapi. Nah, bambu-bambu yang lain itu memisah. Iya. Di tengah-tengah ini kosong dan kosongnya ini tidak ada satu rumput pun yang tumbuh. Nah, itu dan di situ seperti ada sosok menjaga di situ dan yang hebatnya sekali panjenengan kok berani memotong gitu loh. Ya karena memang sudah keterbiasaan, tapi niat saya ini ya karena ada sesuatu yang ingin saya Betul manfaatkan. sekali. Tapi nyatanya tadinya ada beberapa warga yang juga tadi menyaksikan apa namanya pemotongan ini yang mungkin dikhawatirkan ada apa-apa. Nyatanya baik-baik saja malah. Dengan Malah semakin Malah luar saya bawa biasa. jalan-jalan malam-malam. malah coba jenengan sebenarnya mau dapat rezeki loh dari saya 5 juta. Janganlah. Tadi dari yang orang yang tadi naik mobil itu yang pengusaha tadi Eh, nggak tahu jenengan rembukannya nggak mau ngomong ke saya. Berarti kalau saya kepingin mengganti alih rawat dari bambu ini 5 juta nggak boleh. Panjenengan berarti udah ngomong lebih besar daripada mereka. enggak. Nanti saya belum buka WA, belum buka. Awas ya. Awas kalau hanya selisih sedikit
Mas Ari kasih sama beliau yang tadi, nggak kasih saya berarti Saya simpan dulu. kita berteman udah lama. Udahlah, kok. saya maaf ya teman-teman. Oke. 1000 mata memandang pada malam hari ini luar biasa. Malah mau dibawa pulang sendiri ini gimana ceritanya Mas Ari? Udah itu dulu. Ini 1500 mata memandang kok. Sudah, Off. sudah. Penasaran ini. Sudahin saja. Maaf ya teman-teman. Jadi gini, ini kalau sudah berbicara tentang hal itu kita sudah aja dulu Mas Waldo. Karena ini akan menjadi keramaian nanti, ya. Tapi Keramaian. saya tadi melihat Ya udah kayak gini aja. Besok saya upload di YouTube saya dah. Oh, Saya gitu. upload di YouTube saya di channel Arianto Pedok. Besok juga saya akan saya tag channel Master Pandu Wulung. Ini yang Ya. tadi anehnya ini kan bawah Mas Ari coba lihat. Nih, Nah, ini yang bawah ini, Ini tadi pada saat pemotongan, saya ngerti sendiri ada semacam kayak apa namanya? Ini kan berarti bukan kayak gini kan? Bukan kan? Nah, Tapi menghadapnya yang ini yang bawah kan seperti ini kan? oh, Seperti ini kan? ya. Nah, pada saat seperti ini ada yang jaga, ya kan? Ya. Dan pada saat pemotongan jenengan juga ya Allah. Apa Mas Ari? Sudah jangan. Mas Ari, jangan macam-macam Mas Ari. Itu keluar asapnya itu, lihat Udahlah. Matiin aja udah. Udah nanti malah terlalu lebihan. Oke. Udah matiin aja. Siap Mas Ari. Matiin. Ya oke. Nggak apa-apa. Terima kasih ya teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas ya. La quwata illa billah. Aduh ya Allah ya Rabbi.